Akhirnya terjawab sudah hasil kunjungan tersebut beberapa hari setelahnya, yaitu 2 atau 3 hari setelahnya terbit dan muncullah kemudian SP3. Pimpinan Komisi 3 DPR RI berharap proses hukum terhadap tersangka lain dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, dapat diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice. Penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap 2 tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yakni Egy Sujana dan Damai Harilubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita, saudara-saudara sekalian, pemirsa dari Bang Rai 17. Dalam channel kita, channel yang mencerdaskan, mengedukasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salam merdeka. Dalam video ini saya akan membahas sedikit tentang bagaimana terbitnya SP3. Seperti sama-sama kita ketahui, SP3 Pak Egy Sujana ini terbit setelah ketika 5 hari kemarin ya. Nah, seminggu terakhir Pak Egy Sujana berkunjung ke kediaman Pak Jokowi, dan kebetulan di situ juga di minggu kemarin itu saya membuat cuplikan sedikit videonya agar juga bisa ditonton oleh pemirsa sekalian, bagaimana awal mulanya ketika itu Pak Egy berkunjung atau sowan ke Solo. Akhirnya terjawab sudah hasil kunjungan tersebut beberapa hari setelahnya, yaitu 2 atau 3 hari setelahnya terbit dan muncullah kemudian SP3. SP3 ini nggak muncul secara tiba-tiba, tetapi ada proses di situ. Saya ingin katakan itu agar semua pemirsa juga mengerti kenapa SP3 terbit. Tentu karena ada permintaan maaf ya. Menurut saya pribadi itu adalah satu permintaan maaf dari Pak Egy Sujana sendiri dan Bung Damai Harilubis. Secara pribadi saya berpandangan demikian. Karena permintaan maaf tersebut akan berimplikasi pada proses hukum selanjutnya. Dan ini sudah digaungkan oleh Pak Jokowi sebelumnya. Jadi andaikan pun Bang Egy Sujana dalam hal ini mengatakan bahwa misalnya dia di video-video di media mainstream selama ini yang kita lihat, dia mengatakan bahwa tidak ada permintaan maaf, tetapi saya kira secara implisit ya, tidak secara eksplisit tapi secara implisit beliau sudah melakukan itu. Lepas dari persoalan itu yang kemudian bocor di media, seperti yang sama-sama kita ketahui bahwasanya ketika itu terjadi sterilisasi di areal di daerah Sumber ya, kelurahan di Pak Jokowi itu daerah Sumber di Jalan Kutai nomor 1. Itu terjadi sterilisasi area yang kemudian entah dari mana beritanya kemudian bocor ke wartawan sehingga wartawan diarahkan ke seberang jalan. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwasanya naga-naganya wartawan juga sudah sudah mengetahui sebelumnya bahwasanya ada orang yang katakan penting akan menemui Pak Jokowi dalam kasus dugaan ijazah palsu ini. Karena sama-sama kita ketahui Bang Egy ini adalah klaster 1. Klaster 1 ini sebelumnya melibatkan 5 orang. Mohon kita feedback sebelumnya. Sebelumnya ini sebenarnya bukan 8 orang, tetapi ada 12 orang yang kemudian akhirnya 4 orang
dinyatakan tidak dijadikan tersangka hanya 8 orang, dan 8 orang ini dibagi ke dalam 2 klaster. Ya, yang pertama adalah Bang Egy sendiri, kemudian Bang Damai Hari Lubis, Ibu pengacara Ibu Royani, dan saya lupa lagi ya. Ada 2 orang lagi lah. Dan kemudian di klaster kedua ini ada trio RRT. Di trio RRT ini tentu ada Bang Roy, Bang Rismon, dan Dr. Tipa. Di klaster 1 tadi yaitu termasuk Bang Fadilah dan Rustam Effendi ya. Kemudian yang perempuan namanya kalau nggak salah saya Ibu Ida Royani ya, salah satu lawyer juga. Jadi di klaster 1 itu ada Pak Egy, Bang Damai, Ibu Ida Royani, seorang perempuan ya, kemudian Pak Fadilah dan Pak Rustam. Ada sedikit polemik menurut saya ketika bagaimana persoalan SP3 ini muncul. Ada implikasi besar. Terbitnya SP3 ini oleh Polda Metro Jaya ini berdampak pada konsensus hukumnya sendiri. Artinya ada dampak baik secara pribadi maupun secara kelompok, karena dalam pembagian tersangka ini dibagi ke dalam 2 klaster 1 dan klaster 2 yang terdiri dari 5 orang dan 3 orang. Pembahasan saya di sini nanti di video berikut akan lebih saya bahas, saya lebih detailkan lagi. Tetapi apakah Polda Metro Jaya sudah memikirkan pemberian SP3 ini? Andai pun terjadi permintaan maaf dari Pak Egy Sujana, saya kira bagaimana dengan konsesi bahwasanya ada 3 orang lagi di klaster 1 itu yang kemudian tergantung nasibnya. Ini jadi pertanyaan juga. Dan sama-sama kita ketahui Ibu Ida Royani sudah mengatakan dia tidak akan minta maaf, dan dia menyerahkan, dan dia tetap akan lanjut ya, termasuk Pak Fadilah sendiri. Kalau dari saudara Rustam saya belum dengar di media mainstream bagaimana, tapi Ibu Ida Royani itu sudah mengatakan, dan Pak Rizal Fadilah itu sudah mengatakan akan lanjut terus. Jadi ini jadi problem di sini, karena jujur harus kita ketahui di undang-undang yang lama restoratif justice ini tidak diatur. Jadi perlu saudara pemirsa sekalian ketahui bahwasanya restoratif justice ini adalah satu bentuk hukum atau jalan hukum yang kemudian bisa mendamaikan kedua belah pihak tanpa harus berpanjang-panjang di pengadilan. Jadi ibaratnya berdamailah begitu. Itu sebelumnya hanya diatur di Perpol nomor 8 ya, kalau nggak salah saya. Kemudian juga ada di Perma, peraturan Mahkamah Agung juga diatur. Namun di Undang-Undang nomor 1 tahun 2023, yaitu Undang-Undang KUHP kita yang baru, itu kemudian diakomodir restoratif justice ini ke dalam beberapa pasal, yaitu kalau nggak salah saya dimulai dari pasal 79 di bab 4 sampai 79, 80, 81, 82 kalau nggak salah saya, nanti dikoreksi juga, tapi demikianlah. Dan di situ ditentukan syarat-syaratnya, termasuk bagaimana masa hukuman yang hanya bisa dikenakan restoratif justice ini. Artinya tidak semua bentuk hukum ya, termasuk pasal bisa dilakukan restoratif justice, hanya yang berlaku 6 tahun ke bawah. Demikian pun seperti kita kaji, perubahan-perubahan ini tentu juga akan terjadi perubahan pada pasal-pasalnya, karena pasti harus mengikuti. Apakah kemudian Polda Metro Jaya dalam hal ini sudah memikirkan sampai ke sana? Karena sama-sama kita ketahui di UU ITE, kalau nggak salah saya itu di pasal berapa itu, 27 atau berapa itu ancaman hukumannya bahkan ada lebih lah ya, banyak lah dia, ada di atas 8 tahun lah, 12 tahun kalau saya nggak salah. Apakah hal itu akan berubah?
Nah, dan kemudian juga menjadi pertanyaan kita berikutnya, ketika semua persoalan ini akan dilakukan restoratif justice, kan tentu akan menggantung, persoalan ini justru akan menggantung. Artinya dia tidak masak di batang pohonnya, dia terjatuh, tapi seperti di karbit lah begitu ya. Itu yang maksud saya demikian. Karena ini akan berimplikasi pada persoalan-persoalan berikutnya. Bagaimana kemudian Pak Jokowi yang nasibnya juga tergantung di sini. Nah, ini yang perlu kita pahami, saudara-saudara. Jangan sampai persoalan ini menggantung. Saya sendiri berharap berharap bahwasanya persoalan ini diselesaikan sampai ke, seperti yang diutarakan Ahmad Husainuddin, sampai ke pengadilan. Bahkan sampai kalau bisa betul-betul ingkrah, mendapat putusan sampai Mahkamah Agung. Jadi persoalan-persoalan seperti ini jangan lagi hendaknya terjadi di Indonesia ini ya. Maaf ya sedikit, apa tadi? Jadi mohon maaf. Hendaknya persoalan seperti ini jangan menggantung. Karena apa? Ini juga menyangkut kemudian kewibawaan pemerintah. Karena kita tidak ingin, seperti yang saya katakan juga di video-video sebelumnya, kita tidak ingin pemimpin-pemimpin kita ini bermasalah gitu loh. Kita ingin mencari pemimpin yang benar-benar kompatibel di bidangnya, kemudian atraktif, inovatif, bagaimana bisa kemudian mensejahterakan rakyat, ya, tentunya dengan bidang ilmu yang dia kuasai. Ini jangan jadi kemudian jadi persoalan, karena belum lagi ini persoalan wapres nanti juga akan kita bahas. Yang kemudian saat kemarin saudara Bonatua Harahap sudah memenangkan sidang di KIP, Komisi Informasi Publik, itu dia sudah menangkan. Jadi dan itu akan berlanjut loh persoalan ini. Bagaimana Gibran dipersoalkan ijazahnya oleh KIP yang baru disidangkan dimulai, dan kemarin bagaimana kemudian ijazah Pak Jokowi oleh 3 lembaga yang kemudian istilahnya tanda kutipnya sengaja ingin menyembunyikan demikian ya. Baik itu KPU Solo itu ada 2 ijazah, salinan ijazah, KPUD Jakarta dan KPU Pusat yang kemudian harus dibongkar semuanya, termasuk tanda tangannya, ya, untuk kemudian diadakan nanti pencocokan. Walaupun kita tahu juga dalam hal ini KPU diberikan waktu hanya 14 hari dari tanggal kemarin, kira-kira 3 hari yang lewat, kemudian 14 hari sampai 14 hari ke depan, berarti kira-kira masih ada 10 atau 11 hari lagi untuk kemudian melakukan banding di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi saya sangat berharap betul dari kacamata saya SP3 ini patut dipertanyakan, ya, karena kejelasan status hukum seorang tersangka, apalagi dia dijerat dengan pasal yang demikian berat, saya kira perlu kita pertimbangkan. Di satu sisi saya senang bahwasanya kemudian di KUHP ada restoratif justice, artinya ada penyelesaian di luar pengadilan, seperti itu, ada perdamaian lah kedua belah pihak ya. Mohon maaf tadinya bahwasanya restoratif justice ini adalah masalah hukum perdata ya, ada perdamaian, warisan dan segala macam lah ya, mediasi dan sebagainya. Saya kira demikian, agar tidak berlama-lama video ini saya sudahi saja. Nanti di berikutnya kita akan bahas bagaimana pengenaan pasal ini, termasuk bagaimana penerapan lex pupora ya dalam hal ini, yang menguntungkan tersangka dan lain sebagainya. Nanti di video selanjutnya akan kita bahas. Demikian saja video saya pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan share. Subscribe video ini silahkan ya, kemudian ditonton. Saya sudahi saja video ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka.